Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk peserta didik kelas 12. Mulai hari ini dan beberapa pertemuan ke depan, Anda akan diajak untuk mempelajari materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kali ini di bab 2 kita akan belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Di bab ini kita akan bagi menjadi 3 submateri. Materi yang pertama kita akan belajar tentang hakikat pelindungan hukum. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang peran lembaga penegak hukum. Dan yang ketiga kita akan mempelajari dinamika pelanggaran hukum. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita mulai pada materi yang pertama, yaitu hakikat perlindungan hukum. Apa sebenarnya yang merupakan perlindungan hukum itu? Di sini banyak sekali para ahli hukum yang menjelaskan tentang apa perlindungan hukum. Namun kali ini akan Bapak sampaikan 2 pendapat ahli hukum kita. Yang pertama dari Profesor Dr. Andi Hamzah SHMA. Menurut beliau, bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, bahwa hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Yang kedua, pengertian perlindungan hukum yang disampaikan oleh Profesor Emi Pangaribuan Simanjuntak SH. Beliau mengatakan bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-haknya seseorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pendapat 2 ahli hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, maka suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama
adanya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat atau warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum dari pemerintah. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam perlindungan hukum. Nah, di sini ada beberapa contoh perlindungan hukum yang sudah sangat familiar bagi kalian sekalian. Yang pertama tadi adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara setidaknya mempunyai 3 tugas. Tugas yang pertama adalah bahwa hukum harus menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang ketiga adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Demikianlah 3 tugas hukum, sehingga dengan adanya hukum maka diharapkan di masyarakat akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis, yang tertib, damai, dan sejahtera. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara Indonesia wajib melindungi warga negara Indonesia dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu juga, negara Indonesia mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negara Indonesia untuk melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilakukan karena dapat mewujudkan yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud manakala aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya yang merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan hukum dapat ditegakkan. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat.
Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan tentang beberapa faktor yang mendukung keberhasilan perlindungan hukum. Menurut Suryono Sukanto, seorang ahli sosiolog Indonesia, bahwa ada setidaknya 5 faktor yang mendukung keberhasilan dalam perlindungan hukum. Yang pertama adalah faktor hukum itu sendiri. Yang dimaksud hukum di sini adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu juga penyusunan undang-undang dibuat menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Kemudian yang kedua adalah penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Bisa mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lain sebagainya yang terlibat di dalam proses penegakan hukum. Yang ketiga adalah masyarakat, yaitu masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang keempat adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Demikianlah anak-anakku yang berbahagia, materi singkat tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang sudah sama-sama kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan uraian singkat yang telah Bapak sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian di dalam memahami materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jangan lupa anak-anak sekalian, kalian perdalam lagi materi hari ini dengan membaca berbagai sumber lain. Bisa dari buku-buku, dari internet, dan media pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa like dan komen pada materi kali ini. Dan mari kita sama-sama akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.